Di saat Kiko akan mengambil surat yang terjatuh, Kiko mengalami encok karena sudah tua. Di saat yang bersamaan, datang Baymax yang ingin mengobati Kiko, karena Baymax adalah robot pendamping kesehatan. Baymax menyarankan agar Kiko menjalani terapi berenang untuk mengurangi rasa sakitnya. Mendengar itu, membuat Kiko mengatakan kalau dia tidak suka berenang. Karena perkataan itu, Baymax menyimpulkan kalau Kiko fobia air. Keesokan harinya, Baymax mulai menjalankan metode untuk menghilangkan fobianya Kiko. Dimulai dari menampilkan video air terjun sampai disiram dengan selang air. Merasa terganggu dengan metodenya Baymax, Kiko yang kesal berencana untuk mengempeskan Baymax. Lanjut, Kiko mulai mengikuti Baymax kemanapun ia pergi. Dimulai dari taman sampai Baymax masuk ke suatu tempat. Saat Kiko masuk, alangkah terkejutnya mengetahui kalau tempat tersebut adalah kolam renang. Baymax sengaja memancing agar Kiko mau masuk ke kolam renang. Kemudian Kiko mengatakan alasan dia tidak mau berenang bukan karena fobia air, karena di tempat ini banyak sekali kenangannya. Jadi dulu suaminya Kiko suka berenang di tempat ini. Tiap hari si suami selalu mengajak Kiko untuk berenang. Masalahnya Kiko tidak punya keberanian untuk loncat ke kolam. Kemudian Baymax menyemangati Kiko agar mau berenang, karena Kiko masih ada kesempatan untuk mencobanya. Mendengar itu, Kiko pun mau untuk berenang sambil didampingi oleh Baymax. Lanjut keesokan harinya, cerita berpindah ke pemilik kafe bernama Kas. Tiap harinya, Kas selalu melayani pengunjung setia di kafenya. Di saat Kas sedang memindahkan gelas kotor, Kas tak sengaja tersandung tangga sampai kakinya kesleo. Mendengar Kas yang mengucapkan kata aduh, membuat Baymax yang ada di turun untuk membantu Kas. Setelah selesai mengobati Kas, Baymax berpesan agar Kas menutup kafenya selama seminggu. Mendengar itu membuat Kas bingung karena pelanggan setianya akan menunggu. Baymax pun inisiatif mendownload tata cara mengelola kafe agar dia bisa menggantikan Kas sementara waktu. Kemudian Kas memasang kamera pengintai di kucingnya agar bisa mengawasi Baymax yang menjaga toko. Tapi sayangnya rencana tersebut tidak berjalan lancar. Baymax yang melayani pelanggan dengan lambat membuat Kas terpaksa harus turun tangan membantu juga. Yang melihat Kas masih ada di kafe langsung membawa Kas ke atas. Mau berapa kali pun Kas membantu, tetap saja Baymax akan membawa Kas ke atas lagi. Hingga suatu ketika, Kas yang merasa kalau dirinya baik-baik saja kembali tersandung tangga sampai kedua kakinya keseleo. Kemudian Kas bercerita alasan dia ingin membantu agar pelanggan setianya tidak kecewa. Baymax pun berkata mereka mungkin akan mencari kafe lain, tapi mereka tidak akan menemukan Kas yang lain. Mendengar itu, Kas pun mulai mempercayakan kafenya untuk dijaga sama Baymax. Ketika akan menutup kafe, Kas melihat rekaman dari kamera pengintainya. Di sana, Kas melihat kalau pelanggan setianya tidak keberatan jika Baymax yang menjaga kafe. Justru mereka menyarankan agar Kas istirahat supaya cepat sembuh. Lanjut keesokan harinya, Baymax hadir di sekolah untuk simulasi pemasangan perban. Lalu dari kursi belakang ada dua anak bernama Ali dan Sofia yang sedang berlatih yoyo karena mereka berdua akan tampil di pertunjukan bakat siswa. Ketika Sofia sedang di kamar mandi, Sofia mengeluh kesakitan yang kebetulan didengar sama Baymax. Ternyata Sofia kesakitan karena untuk pertama kalinya sedang datang bulan. Baymax pun inisiatif akan mencarikan pembalut untuk Sofia. Saat sampai di toko, Baymax kebingungan untuk memilih pembalut. Awalnya Baymax bertanya ke salah satu orang, kemudian semua pengunjung memberikan rekomendasi yang terbaik. Setelah itu, Baymax kembali ke Sofia sambil membawa banyak pembalut. Awalnya Sofia menolak karena Sofia merasa malu, sampai Sofia memutuskan untuk tidak akan keluar dari kamar mandi. Tidak lama kemudian datang Ali yang mengajak Sofia untuk latihan yoyo, karena sebentar lagi pertunjukan akan dimulai. Sofia masih tetap tidak akan mau keluar dari kamar mandi karena merasa dirinya belum siap untuk semua ini. Baymax pun berkata agar Sofia tidak usah malu dengan keadaannya sekarang. Apapun yang terjadi, Sofia tetaplah jadi Sofia. Mendengar itu membuat Sofia mengerti dan mulai percaya diri dengan keadaannya sekarang. Singkat waktu, Sofia dan Ali mulai tampil di pertunjukan bakat siswa.
Lanjut keesokan harinya di sebuah bazar, kita diperkenalkan sama penjual sup ikan bernama Mobita. Setiap harinya, Mobita akan membeli ikan sebelum mulai memasak. Setelah ikan sudah tersedia, Mobita mulai memasak sup dengan semangat. Ketika sedang melayani pembeli, tiba-tiba tangannya Mobita membesar. Dan di saat yang bersamaan, datang Baymax yang kebetulan lewat. Setelah di-scan sama Baymax, ternyata Mobita kena alergi terhadap ikan. Mengetahui itu membuat Mobita tidak percaya karena dia adalah penjual sup ikan. Singkat waktu, gejala Mobita mulai menyebar ke seluruh badan. Baymax yang mencoba memberikan suntikan pertolongan pertama malah membuat Mobita ketakutan. Tidak pantang menyerah, Baymax berusaha mengejar mobilnya Mobita. Mobita yang merasa panik membawa mobilnya sambil ugal-ugalan di jalanan kota. Singkat waktu, mobilnya Mobita melewati jalanan rusak. Dengan cepat, Baymax menyelamatkan Mobita dari kecelakaan mobil. Merasa alerginya semakin parah, Mobita meminta Baymax untuk menolongnya. Setelah kejadian itu, Mobita minta maaf karena telah membuat Baymax mengejarnya. Padahal yang Baymax lakukan hanya untuk menolong Mobita. Kemudian Baymax berpesan agar Mobita tidak lagi menjual ikan. Mendengar itu membuat Mobita bingung karena hanya ikan yang dia ketahui. Baymax pun berkata kalau berani berubah adalah sesuatu yang bagus. Mendengar itu membuat Mobita mulai mencicipi makanan di bazar untuk mencoba membuat menu baru. Keesokan harinya di sebuah taman ada seekor kucing bernama Yachi. Yachi yang melihat ada orang yang makan di bangku taman berusaha untuk mengambil makanan tersebut. Tanpa Yachi sadari, dia tak sengaja memakan headset wireless orang tersebut. Di saat yang bersamaan, datang Baymax yang ingin membantu Yachi. Yachi yang menganggap Baymax adalah ancaman, malah menyerang Baymax. Tidak pantang menyerah, Baymax terus mengejar Yachi kemanapun dia pergi. Sampai suatu ketika, Yachi melihat kucing lain di dalam rumah. Melihat itu, membuat Yachi ingin sekali mendapatkan perhatian dari majikan. Singkat waktu, Baymax masih saja mengejar Yachi ke bangunan tua. Di sana, Baymax berusaha menurunkan Yachi dari atas rak. Setelah berhasil menangkap Yachi, Baymax langsung mengeluarkan headsetnya dari perutnya Yachi. Singkat waktu, Baymax mulai kehabisan baterai. Di saat ingin mengisi daya, Baymax tidak sempat menghubungkannya ke stop kontak. Yachi yang melihat permen di tangan Baymax langsung membawanya pergi. Di lain sisi, kita diperkenalkan sama pemilik Baymax yang bernama Hiro. Saat bangun, Hiro kebingungan karena Baymax tidak pulang ke kafe. Hiro langsung melapor ke Cash kalau Baymax tidak pulang. Mendengar itu, Cash rela menutup kafe untuk mencari Baymax. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendatangi pasien yang sudah dibantu sama Baymax. Dimulai dari Kiko, Mobita, dan juga Sophia. Sementara bangunan Baymax terjebak akan diledakkan. Singkat waktu, Hiro dan yang lainnya berusaha mencari Baymax ke sudut kota. Ketika Kiko sedang makan, datang Yachi yang ingin meminta makanan. Kemudian Sophia melihat permen yang akan diberikan Baymax ke pasiennya. Mengetahui kalau Yachi pernah dibantu Baymax, Yachi akan mengantarkan mereka ke bangunan tua. Karena tempat tersebut akan diledakkan, Cash dan Mobita akan mengalihkan perhatian teknisi. Sementara Hiro, Sophia, dan Kiko akan masuk ke dalam bangunan dibantu oleh Yachi. Setelah menemukan Baymax, mereka berusaha mengeluarkan Baymax lewat lubang. Karena bangunan akan dihancurkan, Yachi inisiatif naik ke atas bangunan. Hal itu membuat teknisi membatalkan peledakan. Singkat waktu, setelah Baymax terisi kembali, Baymax disambut sama pasiennya dan film pun selesai.